Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinisa Fitri. Sekarang saya sebagai wakil dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan sudut pandang saya terkait dengan isu mengenai peran dari dampak dari pernikahan dini bagi perekonomian di Indonesia pada khususnya. Nah, untuk pernikahan dini sendiri, pernikahan dini ini dikatakan sebagai pernikahan yang sebenarnya tidak cukup di usianya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menunjukkan bahwa batas minimal dari laki-laki ataupun perempuan untuk melakukan pernikahan itu adalah 19 tahun. Nah, ini kenapa pada akhirnya memberikan dampak bagi kondisi perekonomian, karena tidak langsung saja, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, kalau dari sisi akademisi, mungkin pandangan saya lebih melihat faktor-faktor penentunya terlebih dahulu sampai akhirnya nanti berdampak pada kondisi perekonomian. Di usia yang terbilang cukup muda, pasangan ini pasti berada di level pendidikan yang standar atau dasar, sehingga dengan level pendidikan yang mereka punya, mereka untuk memasuki dunia kerja sangat sulit sekali, karena standar untuk memasuki dunia kerja itu sekarang cukup tinggi. Dengan standar seperti itu, maka pasangan dari pernikahan dini ini sulit sekali untuk mencari kerjaan, sehingga pendapatan ataupun bagaimana mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga itu sangat sulit. Selain itu, kita tahu bahwa ini juga menjadi salah satu faktor penentu timbulnya atau meningkatnya angka pengangguran. Selain itu juga jumlah penduduk akan semakin banyak, karena ketika kita menikah itu kan akan menambah keturunan, kemudian akan menambah angka jumlah penduduk. Nah, sehingga ini akan menjadi tanggungan bagi negara. Kemudian dengan meningkatnya angka pengangguran tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu menunjukkan bahwa pendapatan per kapita dari negara juga akan menurun. Selain itu, pendapatan per kapita ini nantinya akan mempengaruhi pendapatan nasional dari negara Indonesia. Nah, dengan rendahnya pendapatan nasional, maka tingkat kemiskinan pada akhirnya akan meningkat. Nah, inilah yang merupakan dampak akhir dari adanya pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati, standar yang sudah disepakati bahwa laki-laki itu biasanya bisanya menikah di umur 25 tahun, begitu juga kurang lebih wanita, di mana mereka punya pendidikan yang sudah layak, kemudian mereka juga sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka mampu nanti memenuhi kebutuhan atau memanage kebutuhan rumah tangganya, dan ini nantinya tidak akan menjadi beban negara. Saya rasa itu saja pandangan dari saya dari sisi akademisi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.